Sejarah dan makna Minggu Palma. Minggu Palma adalah momen reflektif umat Katolik saat Yesus memasuki kota suci Yerusalem sebelum menghadapi peristiwa sengsara di kayu salib dan dibangkitkan pada hari Paskah. Dalam tradisi perayaan Minggu Palma, biasanya disiapkan daun palma atau palem untuk diberkati dan digunakan umat dalam perarakan menuju gereja untuk merayakan Ekaristi. Tradisi ini merujuk pada peristiwa datangnya Yesus ke kota di Yerusalem yang disambut segenap rakyat Israel. Menurut catatan sejarah mengenai liturgi di Yerusalem sekitar abad keempat, sudah ada perarakan dengan ranting palma dan zaitun pada hari Minggu Palma untuk mengenang peristiwa datangnya Yesus yang dilulukan masyarakat ketika memasuki kota Yerusalem. Yang perlu dicatat, Yesus memasuki kota Yerusalem dengan menunggangi keledai yang maknanya adalah datang membawa kedamaian. Momen Minggu Palma mengingatkan pada manusia bahwa Yesus datang untuk membawa perdamaian bagi setiap manusia, bukan permusuhan dan kebencian. Makna daun palma dalam tradisi gereja Katolik. Daun palma bukan sekedar hiasan dalam liturgi Minggu Palma, tetapi memiliki makna simbolis yang dalam bagi iman Katolik. Daun palma dalam tradisi Katolik melambangkan kemenangan, kehormatan, dan kemuliaan, sebagaimana dalam budaya Yahudi dan Romawi. Dalam iman Kristen, daun palma juga menjadi simbol kesucian dan kemartiran, mewakili mereka yang menang dalam penderitaan demi Kristus. Ketika Yesus memasuki Yerusalem dan disambut dengan daun palma, umat mengakuinya sebagai Raja Damai, bukan Raja Duniawi, tetapi Mesias yang rendah hati dan membawa keselamatan. Pesan rohani dari daun palma. Daun palma mengingatkan kita bahwa iman yang bersorak hosana, pada Minggu Palma bisa berubah menjadi salibkan Dia, di Jumat Agung jika tidak berakar dalam pertobatan sejati. Kita diajak untuk menyambut Yesus bukan hanya dengan seruan, tetapi dengan hidup yang setia sampai akhir. Setiap tahun kita lambaikan daun palma. Kita teriakkan Hosana. Mereka menyambut Yesus sebagai Raja. Tapi hanya beberapa hari kemudian, suara yang sama berubah menjadi, salibkan Dia, salibkan Dia. Hati manusia mudah berubah. Ketika Yesus tidak sesuai harapan, mereka tinggalkan Dia. Pertanyaannya bukan siapa yang bersorak, tapi siapa yang tetap setia ketika harus memanggul salib. Apakah kita hanya pengikut yang bersorak di saat nyaman? Atau kita siap ikut Yesus di jalan penderitaannya? Hari ini Yesus bertanya, maukah kamu ikut aku? Bukan hanya di Minggu Palma, tapi juga sampai ke Golgota. Palma adalah janji kemenangan, tapi hanya bagi mereka yang setia sampai akhir. Tuhan memberkati. Kenapa kita membawa pulang daun palma yang sudah diberkati? Setiap Minggu Palma, umat Katolik membawa daun palma ke gereja untuk diberkati dalam perayaan liturgi. Daun palma ini bukan sekadar hiasan, tetapi memiliki makna spiritual yang dalam. Setelah diberkati, umat membawa pulang daun palma sebagai simbol berkat dan perlindungan, sekaligus pengingat akan Yesus Kristus yang disambut sebagai Raja Damai saat memasuki Yerusalem. Di rumah, daun palma yang telah diberkati biasanya diletakkan di salib dinding, altar pribadi, atau tempat doa, sebagai tanda bahwa Kristus hadir dan berkuasa dalam hidup kita. Palma itu juga menjadi pengingat agar kita tetap setia dan rendah hati, meneladani Yesus yang memilih jalan salib demi keselamatan umat manusia. Menariknya, daun palma yang telah kering dari tahun sebelumnya akan dikumpulkan dan dibakar, lalu abunya digunakan pada Rabu Abu sebagai tanda pertobatan. Dengan demikian, daun palma bukan hanya simbol kemenangan Kristus, tapi juga menjadi bagian dari siklus liturgi gereja yang mengajak kita untuk terus bertobat dan memperbarui diri di hadapan Allah. Jangan dibuang sembarangan ya. Daun palma yang sudah diberkati pada hari raya Minggu Palma bukan sekedar daun biasa, tetapi sudah menjadi sakramentalia, tanda suci yang menyertai hidup doa dan iman kita. Oleh karena itu, jangan dibuang sembarangan. Apa yang bisa kita lakukan? 1. Dipasang di dalam rumah bersama salib. 2. Dikumpulkan kembali ke gereja dan biasanya nanti dibakar untuk menjadi Rabu Abu pada tahun depan. Yang ketiga, dibakar secara hormat di rumah dan abunya bisa dikubur. Tindakan kecil tapi penuh makna. Mari jaga apa yang kudus yang sudah diberkati. Selamat memasuki Pekan Suci. Tuhan memberkati.